Halo guys. Kali ini kita akan membahas dan kita akan main apa itu sales operation and planning, yang kita akan bahas kali ini dari tujuan dan lain-lain, dari ujung hingga belakang, dari hulu hingga hilir. So stay tune aja guys. I say, hold up, wait a minute. Sales and operation planning adalah suatu proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan secara terpadu aktivitas penjualan dan operasional mereka. Tujuan utamanya adalah untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi yang ada di dalam perusahaan, seperti penjualan, produksi, distribusi, dan keuangan, agar dapat mencapai tujuan strategis yang efisien. Sales and operation planning memiliki tujuan utama, yaitu untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan, sehingga perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan lebih efisien dan efektif. Adapun beberapa tujuan utama dari dibuatkannya sales and operation planning ini, salah satunya pada proses produksi, yaitu untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Nah, SOP ini dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan pelanggan dengan kapasitas produksi yang ada. Nah, dengan adanya SOP ini, perusahaan dapat menghindari overproduction, yang mana overproduction ini dapat menyebabkan biaya produksi yang tinggi ataupun kekurangan produk. Nah, kekurangan produk ini menyebabkan perusahaan kehilangan pelanggannya. Selain itu, pada perencanaan produksi, SOP membantu perusahaan untuk merencanakan produksi dengan lebih efisien, yaitu dengan mengurangi pemborosan, memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan mengoptimalkan rantai pasokan. Selanjutnya ada input, proses, dan output SOP. Untuk inputnya yaitu data historis penjualan dan analisis tren pasar. Kemudian untuk prosesnya untuk meramalkan penjualan, menyusun rencana produksi. Kemudian untuk outputnya ada rencana produksi dan rencana penjualan. Nah, melihat dengan modul yang sebelumnya, mengenai rencana produksi, ternyata rencana produksi itu sendiri memiliki keterkaitan atau hubungan dengan SOP. Kenapa? Yaitu rencana produksi itu kan sebelumnya melibatkan perkiraan permintaan produksi produk gitu ya di masa yang akan datang pada suatu perusahaan. Nah, si SOP ini menyediakan sarana untuk mengelola perubahannya, yang mana SOP ini memaksa manajemen untuk melihat kondisi perekonomiannya dengan menyesuaikan kembali dengan biaya yang ada dengan rencana produksi itu sendiri agar dapat berjalan dengan optimal proses produksinya. Dari SOP itu sendiri ada beberapa faktor jika tidak dilakukannya SOP. Yang pertama itu ada ketidaksesuaian stok dengan kebutuhan penjualan, di mana produksi dan sales pasti punya rencananya masing-masing. Jika tidak adanya ketidaksesuaian, maka itu apa yang diproduksi tidak sesuai dengan apa yang dijualkan gitu. Nah, kemungkinannya bisa adanya dead stock, yaitu adalah produk yang terlalu disimpan lama dan tidak laku kayak gitu. 2. Rencana penjualan yang tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan karena stok yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan dari bagian penjualan, sehingga rencana penjualan pun tidak dapat terpenuhi. Kemudian bahan baku juga karena tidak sesuai dengan kebutuhan, maka produksi produk pun tidak dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 3. Kehilangan arah bisnis. Tanpa adanya sales and operation planning yang efektif, tidak akan pernah ada yang tahu kemana bisnis Anda akan bergerak. Tanpa tahu bisnis Anda akan bergerak ke arah mana, Anda tidak akan pernah tahu apa yang harus Anda lakukan ke depannya. Sekali lagi kita minta maaf